Halo Sobat Yancuks, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya, dan mudah-mudahan dimudahkan jodohnya. Kali ini gue bakal review film yang lagi viral nih, khususnya di Indonesia. Film ini berasal dari Korea dan juga baru rilis tahun ini. Film ini mengisahkan tentang ratusan orang yang terlilit utang besar, dan siapapun yang dapat lolos dalam game ini, ia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Emang ya, kalau Korea itu emang terbaik dalam membuat film seri drama, apalagi yang anti mainstream kayak gini nih. Oke, sebelum ke filmnya, siapkan kuota, headset jika nonton sendiri, siapkan sound system jika nontonnya rame-rame. Ini dia film yang berjudul Squid Game episode 1. Film diawali dengan beberapa anak kecil yang hendak bermain game yang bernama cumi-cumi atau squid, karena berbentuk dari pola game itu seperti cumi-cumi. Di game ini terbagi menjadi dua regu, ada regu penyerang dan juga regu penjaga. Saat permainan dimulai, penjaga bergerak dengan dua kaki di dalam garis, sementara regu penyerang hanya boleh melompat dengan satu kaki di luar garis. Namun, penyerang bisa memotong jalan melewati bagian pinggang cumi-cumi, bergerak bebas dengan dua kaki. Pada saat pertempuran terakhir, regu penyerang berkumpul di bagian mulut cumi, dan jika regu penyerang ingin menang, harus menginjak bagian kecil di atas kepala cumi yang dijaga oleh regu penjaga. Jika penyerang menginjak atau keluar garis saat penjaga mendorongmu, maka penyerang akan mati. Dan akhirnya, regu penyerang mampu menginjak bidang kecil yang ada di atas kepala cumi dan memenangkannya. Dalam episode kali ini membahas game pertama, yaitu lampu merah, lampu hijau. Scene berpindah ke pria menyedihkan bernama Ki-hun. Ki-hun ya, bukan Bihun ya. Bangsat. Ia masih tinggal bersama ibunya, seorang pedagang di pasar. Ki-hun kehilangan kerjaannya, sehingga sering malakin ibunya nih. 요즘 물가가 얼마인데 이거 가지고 뭘 사 먹여. Tak hanya itu, ia juga telah cerai dari istrinya, dan anak tunggalnya, seorang perempuan, tinggal bersama istri dan anak barunya. Lebih menyedihkan lagi, Ki-hun terjerat hutang besar pada rentenir nih. Hari ini, hari ulang tahun putrinya, Ki-hun pun diminta ibunya untuk membelikan putrinya ayam goreng untuk dimakan di hari ulang tahunnya. Lalu ibunya pun memberi uang 20.000 won, tapi si Ki-hun ini memaksa untuk memberinya uang lagi, karena tidak cukup jika ia ingin membelikan putrinya hadiah dan memberikannya lagi 20.000 won kepada Ki-hun. Setelah ibunya pergi ke pasar, Ki-hun pun bermaksud mencuri rekening ibunya yang selama ini ditabung oleh ibunya. Lalu Ki-hun pun menemukannya di dalam toples. Easy. Tanpa basa-basi, Ki-hun pun mencoba pergi ke ATM bersama temannya untuk menarik saldo rekening milik ibunya. Tapi pada saat memasukin PIN, ia mengalami kegagalan karena PIN yang ia masukkan salah. Ki-hun pun bingung, biasanya kalau terdapat kode itu selalu tentang tanggal lahirnya, tetapi ini salah lagi dan lagi. Namun pada saat terakhir memasukkan PIN, yang jika salah satu kartu akan terblokir, Ki-hun pun memasukkan tanggal ulang tahun putrinya, yaitu 0608, yang berarti tanggal 8 bulan Juni maksudnya. Tanpa disengaja, PIN yang dimasukkan oleh Ki-hun itu pun benar. Setelah berhasil masuk ke menu rekening, Ki-hun pun mengambil saldo yang ada di dalamnya dan bergegas pergi ke tempat judi. Sesampainya di lokasi judi, Ki-hun pun memasang nomor pada kuda yang sedang berlomba. Namun sayang, di taruhan yang pertama, nomor yang Ki-hun pasang tidak memasuki garis finish awal sehingga kalah. Lalu Ki-hun pun memasang taruhan lagi dan mencoba memakai nomor dengan tanggal ulang tahun putrinya, yaitu 6 dan 8. Ya, dan mengejutkannya, kuda yang bernomor itu pun masuk awal ke garis finish, dan Ki-hun pun memenangkan pertaruhannya dan memenangkan uang sebesar 4.560.000 won. 496만 원입니다. Karena Ki-hun merasa sangat senang, ia pun memberikan 10.000 won kepada Mbak Kasir nih sebagai tanda kemenangannya.
아메리카노 한 잔 사드세요. Saat Ki-hun hendak pergi dari tempat perjudian, ia pun didatangi oleh rentenir yang ingin menagih hutang kepadanya. Ki-hun pun berlari ke dalam dan para rentenir pun mengejarnya. Pada saat di dalam, Ki-hun tidak sengaja menabrak seorang gadis dan terjatuh. Lalu Ki-hun bangun kembali dan berlari, namun Ki-hun tertangkap di kamar mandi. Pada saat tertangkap, ia pun dipaksa untuk membayarnya. Jika tidak, ia akan dihabisi. Kebetulan, si Ki-hun baru aja menang judi nih, dan akan dicicil 4 juta won. 그래서 얼마 있는데? 400이요. Dan membayar sisanya di bulan depan. Namun pada saat ingin membayar, uang 4 juta won yang ia kantongi itu tidak ada. Ternyata kantong Ki-hun bolong, dan uang segepok itu tadi jatuh pas dia nabrak gadis tadi. Karena Ki-hun tidak bisa membayar saat itu juga, Ki-hun diancam untuk menandatangani perjanjian organ tubuh. Apabila di akhir bulan, dia tidak bisa melunasinya. Ia harus mendonorkan ginjal dan sebelah matanya sebagai bayaran terhadap hutangnya. Ki-hun pun terpaksa menempelkan sidik jari ke surat itu sebagai tanda setuju, karena kalau tidak, Ki-hun akan dihabisi. 그래 거기 구. Ki-hun pun kembali mendatangi mbak kasir tadi nih dan meminta uang 10.000 won yang ia kasih karena dia tidak punya uang lagi. 아까 드린 10,000원 좀. Karena Ki-hun pun sudah menjanjikan hadiah untuk Gayong, putrinya. Gayong ya, bukan Gayoeng. Akhirnya, dia pergi ke time zone untuk mendapatkan boneka sebagai hadiah ulang tahun putrinya. Namun, dia gagal terus. Pas uangnya hampir habis, datang seorang bocah yang membantu Ki-hun memainkan permainannya itu dan berhasil mendapatkan hadiah yang berbentuk kado. Ki-hun pun merasa senang dan berterima kasih pada bocah itu. Pada malam hari, akhirnya Ki-hun bertemu putrinya dan mengajaknya makan, namun bukan ayam goreng, melainkan sosis goreng. Di malam itu pun Ki-hun memberikan hadiah kado ultah kepada putrinya yang ia dapatkan di time zone tadi. Putrinya pun merasa sangat senang dan bergegas membukanya. 아, 가영이 생일 선물 사왔지롱. Tapi pas dibuka, tahu nggak isinya apa? Pistol anjing. Kenapa pistol cowok? Anak lu disuruh ngebegal gitu. Goblok. Karena Ki-hun juga nggak tahu isinya apa. Karena sebelumnya belum dia buka kadonya nih, tapi untungnya pistolnya cuma korek ya. Dan akhirnya diambil lagi oleh Ki-hun dan disimpan kembali. Aduh. 야, 그럼 이거 너 더 클 때까지 아빠가 갖고 있어. Ki-hun pun berjanji akan memberikan hadiah yang lebih bagus di tahun depan kepada putrinya. Namun bukannya senang, putrinya merasa sedih mendengar Ki-hun berkata seperti itu. Lalu Ki-hun pun mengantar putrinya pulang kepada mantan istrinya. Pada saat perjalanan Ki-hun ke rumahnya, di dalam stasiun Ki-hun terlihat sedih dan lemas memikirkan uang. Dan pada saat itu juga Ki-hun didatangi pria berjas dan menawarkan Ki-hun permainan. Awalnya Ki-hun ragu dan mengira cameo atau pria berjas ini penipu. 저랑 게임 한번 하시겠습니까? Namun karena dalam permainan yang cameo berikan berisi hadiah 100.000 won jika menang dan sebaliknya jika kalah harus membayar. Ki-hun pun tertarik untuk memainkannya. Gamenya ini harus membanting sampai kertas origaminya ini kebalik ya posisinya. Di saat ronde pertama, Ki-hun pun kalah dan harus membayar 100.000 won. Namun cameo memahami jika Ki-hun tidak memiliki uang dan menggantikannya dengan tamparan sebagai bayarannya. 그럼 몸으로 때우시면 됩니다. 몸으로요? Sudah sampai ronde 99 nih, Ki-hun pun belum juga menang. Terlihat dari pipinya yang udah setengah matang kena tampar cameo. Namun di ronde ke-100, si Ki-hun berhasil membalikkan origami milik cameo. Dan dia pun membalas dendam untuk menampar balik cameo. Cameo pun menepisnya dan memberikan 100.000 won kepada Ki-hun sesuai perjanjian game ini. 나 면상이래. 이씨. Lalu Ki-hun pun terlihat senang dan terus memainkannya sehingga Ki-hun memenangi dan mendapatkan lumayan banyak uang. Pada saat game selesai, Cameo menawarkan game lagi yang hadiahnya cukup besar kepada Ki-hun. Ki-hun pun menolaknya karena dia berpikir kalau Cameo akan menghasutnya karena sudah memenangkan beberapa ratus ribu won darinya. 사람 잘못 봤어. 나 그렇게 어리숙한 사람 아니야. Pada saat Ki-hun sudah di rumahnya, Ki-hun pun memberikan beberapa uang yang ia dapatkan tadi kepada ibunya. Ibunya pun curiga, dikiranya uang itu hasil judi atau nyuri. Namun Ki-hun menjelaskan bahwa itu hasil dari badannya sendiri. 내 얼굴
그걸 내 몸뚱아리로 진짜 죽도록 버는 거라고. Pada saat itu, Ki-hun dikabarkan bahwa putrinya akan pergi ke Amerika beserta mantan istri Ki-hun dan suami barunya. Karena suami barunya telah mendapatkan pekerjaan baru di Amerika. Sontak Ki-hun pun bersedih, lalu ibunya menjelaskan apabila si Ki-hun mampu membiayai putrinya, Ki-hun bisa mengajukan hak asuh putrinya. Si Ki-hun yang sangat sayang kepada putrinya pun berpikir bagaimana cara agar mendapatkan hak asuh putrinya. 된다고 보면은 알을 찾을 수 있다 하대. Lalu Ki-hun pun mulai menghubungi Cameo dan bersedia untuk mengikuti game yang ditawarkannya. 게임에 참가를 원하십니까? 참가를 원하시면 기아의 Setelah Ki-hun dijemput sama Buttonman, kita panggil aja Buttonman ya, soalnya toppingnya ada tombol-tombol kayak di stick PS-nya tuh. Oke lanjut, Ki-hun disuruh masuk dan melihat beberapa orang lain yang hendak tertidur di dalam mobil. Ternyata orang itu tidak tertidur, melainkan pingsan karena gas. Ki-hun pun ikut pingsan. Ketika si Ki-hun terbangun, ternyata sudah di tempat yang asing dan pakaiannya sudah beda. Berikut nomor yang ada di bajunya. Tempat itu berupa asrama. Banyak orang-orang di situ dan memakai baju yang sama dengan nomor yang berbeda. Ternyata mereka juga peserta dalam game ini. Ki-hun pun menanyakan kepada seorang aki-aki nih yang memiliki nomor 001 di bajunya, yang berarti ialah peserta pertama dalam game ini. Alasan aki-aki mengikuti ini karena dia ingin bahagia di masa-masa tuanya. Karena dia telah divonis dokter tumor otak di kepalanya dan hidupnya tidak akan lama lagi. 혹이요? 네, 종양. Lalu di tengah-tengah peserta ada yang sedang berkelahi nih. Ternyata itu gadis yang ditabrak Ki-hun pas lagi di stasiun. Gadis itu bernama Saebyok. Saebyok apa Sabyok ya manggilnya ya. Ya itulah. Yang hendak dipukuli oleh seorang pria gangster bertato yang bernama Deoksu. Entah apa permasalahannya, tapi ia terus menghajar si Saebyok ini sampai terkapar. Saat Ki-hun datang untuk melihat apa yang terjadi, Ki-hun pun menghampiri Saebyok dan meminta uangnya dikembalikan dan memanggil Saebyok adalah pencuri. Pada saat itu, datang Buttonman dan menjelaskan tentang game ini, bahwa para peserta yang sebanyak 456 orang termasuk Ki-hun akan mengikuti 6 game dalam 6 hari. Dan menghadiahkan sesuatu yang besar jika mereka mau mengikuti game ini dan meloloskan game ini. 모두 6개의 게임에 참가하시게 됩니다. 6개의 게임을 모두 이긴 Beberapa peserta tidak mempercayainya nih karena sebelumnya semua peserta dibius ya pakai gas yang tadi nih yang ada di mobil dan diambil dompet serta HP-nya seolah-olah itu perampokan. Namun Buttonman menjelaskan bahwa tindakannya itu agar game ini tidak bocor ke publik karena hanya peserta yang dipilih saja yang berhak mengetahuinya. Dan alasan Buttonman memakai topeng untuk menjaga rahasia kepada pesertanya dan menjaga permainan agar tetap adil dan rahasia. 공정한 진행과 비밀 유지를 위한 조치입니다. 이해해 주십시오. Pada saat peserta masih tidak percaya pada Buttonman, Buttonman pun membongkar latar belakang mereka yang memiliki hutang terhadap orang-orang yang memiliki jumlah cukup besar. Jadi semua peserta yang ada di tempat ini nih adalah orang-orang yang memiliki hutang banyak. Dan apabila mereka mengikuti game ini dan memenangkannya, mereka akan mendapatkan hadiah yang besar, cukup untuk melunasi segala hutang-hutangnya. Mereka pun mulai percaya dan mengikuti game ini dan menyetujui surat pernyataan peserta. Lalu game pertama pun akan segera dimulai. Mereka pun digiring ke tempat game stage pertama dengan melewati ruangan warna-warni. Sebelum mereka masuk, diharapkan untuk berfoto menghadap kamera sebagai tanda lolos atau tidaknya peserta dalam game. Di belakang game terlihat makhluk hitam bertopeng. Gua sebut aja Button King ya. Karena kalau dilihat-lihat nih, dia beda sendiri nih. Jadi kayaknya dia dalangnya nih. Nampak si Button King mengawasi game di balik layar. Dia memantau para peserta dan juga staff-staff Buttonman nih.
Nah, sesampainya mereka di game stage 1 atau game stage pertama, Ki-hun melihat Sang-woo, yaitu teman kecilnya. Ia tidak percaya dengan hal itu, karena Sang-woo dikenal sebagai orang yang sukses dan berkuliah di universitas ternama. Ternyata Sang-woo telah menyelewengkan dana pada saat itu dan membuatnya tertimpa kasus dan hidupnya mulai krisis, sehingga mendorong dia untuk mengikuti game ini. Ya, ketegangan pun dimulai. Game stage pertama ini yaitu bernama lampu merah, lampu hijau. Mereka berada di tempat gersang dan seperti di dalam kubus besar, di mana di ujung terdapat 2 button man dan 1 boneka besar di sisi pohon. Peraturan game ini, pada saat boneka itu menghadap pohon dan mengatakan lampu hijau, peserta harus melangkah bergerak ke depan sampai garis finish. Dan apabila boneka itu menoleh ke peserta dan mengatakan lampu merah, maka diharuskan mereka untuk berhenti bergerak. Apabila peserta ada yang bergerak, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Di sini diperlihatkan pemuda berambut kuning dan juga pemuda berambut jalur kutu nih. Ia pun taruhan siapa yang sampai pertama akan mendapatkan 1 juta won. Mereka berdua pun setuju saat game dimulai dan boneka berkata lampu hijau, para peserta pun berlari. Juga 2 pemuda yang mengambil posisi di depan tadi. Lampu merah pun diucapkan, namun si rambut kuning telat mengerem dan pergerakannya terdeteksi sehingga tereliminasi nih. 병신 걸렸네. Lampu hijau kedua pun berlanjut pada saat pemuda rambut jalur kutu ini mengejek si rambut kuning yang tereliminasi dan kalah taruhan. Awalnya ia anggap bercanda karena si rambut kuning gak bangun-bangun nih. Tapi pas lihat darah muncrat dari mulutnya, ternyata si rambut kuning ini kena tembak dan mati. Sontak membuat rambut jalur kutu ini kaget dan berlari pada saat lampu merah. Dan akhirnya tertembak juga nih. Dia pun tereliminasi juga. Begitu juga pada peserta lainnya yang panik. Mereka pun lari menyelamatkan diri. Namun sayang sebagian dari peserta mati tertembak karena terdeteksi oleh boneka itu. Hampir setengah dari seluruh peserta tewas tertembak dan menyisakan beberapa peserta termasuk si Ki-hun. Entah kenapa nih, aki-aki ini enjoy aja ya kan. Padahal yang lain udah pada modiar. Nih aki-aki prinsipnya slow but sure ya. Pelan-pelan tapi pasti. Just lah, ini dia mental baja atau emang gangguan mental sih sebenarnya aki-aki ini. Tapi nggak apa-apa lah, salut ya. Dia tetap senyum baik walau teman-temannya pada mati ketembak ini. Santuy. Game ini pun terus berlanjut dengan rasa kepanikan para peserta yang harus mau nggak mau nih mereka selesaikan. Tiap tolehan boneka ini selalu memakan korban peserta. Sang-woo pun memberitahu bahwa kamera yang ada pada boneka hanya akan mendeteksi objek yang ada di depannya. Jika ia berlindung di balik peserta lain dan tidak terlihat oleh kamera, maka ia bebas bergerak dan tidak terdeteksi karena terhalang oleh peserta di depannya. Peserta lain pun mempraktikannya, begitu juga si Ki-hun nih. Namun apesnya orang yang di depan Ki-hun ketembak dan pas lampu hijau hendak berlari, karena waktunya yang tinggal beberapa detik lagi, si Ki-hun pun terpleset karena nginjek salah satu tangan peserta yang udah ketembak nih. Untungnya diselamatkan oleh peserta Prindavan nih, karena mukanya ya muka-muka India ece-ece dan tertahan sehingga Ki-hun tidak jatuh dan tidak terdeteksi oleh boneka itu. Pada detik-detik terakhir, akhirnya Ki-hun mampu melompat melewati garis finish dan lolos di game ini. Begitu juga dengan Sang-woo, Sae-byuk, Deok-su, dan warga Prindavan yang menyelamatin si Ki-hun tadi nih. Tidak lupa aki-aki yang tadi ya. Game stage 1 pun berakhir.
Ini berakhirnya juga episode 1 pada film ini. Oke, karena filmnya seru dan mudah-mudahan banyak yang nonton juga, kita lanjut review ke episode 2 ya cuy ya. Tungguin videonya. Oke, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Jangan lupa di share juga ya cuy ya, biar gue semangat nontonnya. Oke, tungguin video selanjutnya.